Kami bahasanya apa? Oh, domba. Terus.
Lihat kelulusan. Dan anak beserta segenap saudara-saudara Palu, terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan upacara pemakaman ini ke dalam pimpinan dan kuasa-Mu dari pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang pergabungan yang dikasih Tuhan, kita kalau punya kekasih panggil Tuhan, ada yang cukup lama sakit, ya, biasanya kita tetap inginkan kesembuhan, tapi kalau dipanggil Tuhan, biasanya sudah siap. Tapi kalau dalam keadaan yang baik, tidak ada apa-apa, kalau dipanggil Tuhan, ini yang membuat suatu tanda tanya. Kita naikkan pujian nomor 14 di lembaran, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Apa yang kau alami gini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta ikan. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Haleluya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta ikan.
cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Haleluya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Saya pribadi bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa baiknya. Biar kita semua mau percaya Yesus dan dapatkan sesuatu yang luar biasa. Biar kita benar-benar mencintai Dia. Biar kita naikkan pujian ini berapa kali, ku mau cinta Yesus. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, nanti saya minta pada Bapak David Purnomo untuk berdoa buat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita mau mengantarkan Papa, suami, saudara-saudara kita, Bapak Dwijo ini di penitipan Kembang Kuning hanya sementara saja, dan satu kali kelak
Tuhan akan bangkitkan, dan bersama-sama kita semua yang masih hidup untuk sama-sama mendatangi Tuhan. Haleluya. Kita mau berdoa. Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, pimpinan Engkau. Ya Tuhan, kemurahan-Mu. Kalau Tuhan semuanya ini Engkau sudah, oh Tuhan, atur dan Engkau sudah rencanakan semuanya. Lebih-lebih untuk keluarga yang ditinggalkannya ya Bapak. Karena kami tahu Tuhan, oh Tuhan, Bapak Dwijo ini ya Tuhan dalam iman dan kepada Engkau, dan juga oh Tuhan lebih istrinya, anak-anaknya yang setia kepada Engkau. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami memang semuanya sedih Tuhan ditinggalkan, tetapi kami percaya kami ada harapan yang besar, kami ada harapan yang mulia Tuhan di hadapan Engkau. Oh Tuhan, tidak putus di sini saja dan hilang, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menentukan semua dan merencanakan yang indah-indah Tuhan buat kami semua ya Tuhan. Oh Tuhan, anak Tuhan, suami yang ditinggalkan, istri yang ditinggalkan, juga saudara-saudara semua yang ditinggalkan, Tuhan merasa sedih. Tetapi kami percaya Engkau Tuhan selalu menghiburkan, dan Engkau selalu memberi kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih-lebih firman Engkau yang disampaikan Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan pada kami semuanya yang hadir di sini, dan juga kami boleh mengingat Tuhan bahwa satu kali kelak juga Tuhan kami percaya Engkau semuanya akan kumpulkan kami semua bersama-sama ya Tuhan. Oh Tuhan, di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, nasihat firman-Mu yang disampaikan, biarlah boleh menguatkan kami kembali. Dan kami semuanya boleh Tuhan bersuka cita di dalam Engkau. Kami tidak larut dalam duka yang mendalam, tetapi kami percaya Engkau Allah yang baik Tuhan. Sekali lagi Engkau Allah yang luar biasa dan baik Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daud Chandra. Saya persilahkan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebentar peti jenazah akan ditutup dengan tanah. Kembali kita mendengarkan sedikit nasihat firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Rumah Masa Depan. Ya, saudara, hidup di dunia ini ada 3 macam fase tinggal ya. Yang pertama yaitu waktu hidup tinggal di dunia, rumah yang biasa kita tinggal. Yang kedua waktu mati, dititipkan di sini. Ya, ini rumah sementara, saudaraku. Ada lagi satu, yaitu rumah yang kekal. Dan rumah yang kekal itu terbagi 2, saudaraku. Sorga atau neraka. Ya, rumah yang di sorga yang punya Tuhan Yesus Kristus. Yang di neraka yang punya adalah iblis. Ya. Saudara, Tuhan ingin setiap umat manusia ciptaannya satu kali waktu dia tinggalkan dunia ini pulang ke rumah di sorga. Iblis lain. Iblis ingin setiap umat ciptaan Tuhan ini mati masuk di neraka. Untuk apa? Disiksa di sana untuk selamanya, saudara. Nah, sekarang tinggal kita manusia yang harus memilih. Nah, kalau mau tinggalkan dunia ini pulang ke surga, hanya ada satu jalan. Yesus berkata dalam Injil Yohanes ya 14 ayat 6. Akulah jalan, kehidupan, ya, kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai sorga tanpa melalui aku. Ini kata Tuhan. Dan janji ini pasti dialami buat orang yang percaya kepada Tuhan. Ya,
Saudara, kita ini manusia umat berdosa. Bagaimana bisa masuk ke dalam kerajaan sorga yang suci? Ya, hanya lewat satu jalan, yaitu tadi Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya dulu juga orang berdosa. Ya, apa tandanya orang yang berdosa itu? Satu, hatinya tidak sejahtera. Sekalipun rumahnya gede, duitnya banyak, saya dulu ngalami seperti itu. Tapi sumpek, jutek, mumet, stres. Apalagi zaman sekarang, saya dengar banyak yang ambil jalan pintas bunuh diri. Dia pikir, oh kalau sudah bunuh diri itu enak, beres. Siapa bilang? Ya, bunuh diri itu Alkitab menulis dosa rangkap 5. Ngeri, saudaraku. Orang yang stres-stres itu, dia pikir daripada hidup, lalu bisikan setan bilang, daripada kamu hidup sumpah minum baygon sayang, baygon buat sayang-sayang kan saudara, atau terjun dari lantai 30 jadi begedel saudara. Ya, berapa banyak seperti hari-hari ini. Ya, hari-hari ini saya dengar banyak istimewa di negeri-negeri maju, Jepang, ya, apalagi Amerika sekarang ini yang sedang terjadi bencana di rumahnya selebriti di mana? Los Angeles. Sampai hari ini belum padam. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara menghina Tuhan Yesus. Ya, yang namanya presenter Golden Glove itu namanya Niki kalau nggak salah. Ya, Tuhan nol. Ya. Waduh, ditertawai saudaraku. 2 hari kemudian asap itu datang, hukuman itu datang saudaraku. Ya, ngeri saudaraku. Ya, rumah yang dibangga-banggakan begitu mewah, habis hanya sekejap mata. Ya, saudara lihat. Ya, itulah kondisi rumah di dunia. Tapi rumah yang di sorga yang Tuhan sediakan itu hebat. Tidak bisa dibakar oleh manusia. Tidak ada celaka, musibah, malapetaka. Tidak ada lagi gempa bumi. Bebas semua. Saya akan bacakan janji Tuhan. Ya, untuk rumah di sorga. Dikatakan demikian. Ya, kemah abadi namanya. Karena 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, dikatakan karena kami tahu. Ya, ini bagi orang yang percaya Tuhan Yesus, dia tahu mati kemana. Tapi bagi orang yang tidak percaya Tuhan, dia nggak ngerti. Makanya banyak orang takut mati. Saya ketemu berapa banyak orang yang kaya-kaya. Ada 3 yang paling ditakuti oleh manusia. Apakah itu? Yang pertama, sakit yang tidak kunjung sembuh alias koma, belum titik. Ini nghabiskan duit banyak saudara. Saya pernah mendoakan satu orang di ICU, Adi Usada, 73 hari. Ya, dia punya keluarga 13, ini namanya KB, keluarga gede, keluarga besar. Biarpun keluarga besar, kalau namanya 73 hari koma, cekot-cekot saudara. Apa cekot-cekot? Tubuhnya juga loro kabeh, kantongnya juga cekot. Iya. Beberapa anaknya bilang, Pak Pendeta tolong doano. Ya, biar cepet-cepet dipanggil Tuhan. Kasihan Pak. Lo tenggorokannya ini dilobangi saudara. Untuk diambil slemnya. Iya. Saya tanya sudah habis berapa? 2M. Bukan 2M der saudara. 2 miliar. Lo itu duit kah? Iyalah. Masuk ke wayang. Ya saudara lihat.
Sehat itu mahal. Ya, mahal sekali sehat itu. Kalau sudah begitu, nggak peduli orang kaya, nggak perlu peduli orang apapun juga tidak berkuasa. Ya. Saudara lihat, akhirnya meninggal. Saudara. Sudah meninggal, duitnya habis banyak, utang lagi. Ya, utang tetap bayar, saudara. Bukan berarti orangnya mati gratis, no, tetap bayar. Bahkan ada yang sampai jual rumah. Orang tuanya mati, anaknya enggak dibagi warisan, malah dibagi apa? Hutang. Saudara lihat, ya, mahal sekali sehat itu. Ya, banyak orang yang takut, ya, sakit, enggak kunjung sembuh, saudara. Ini menghabiskan banyak duit. Kedua, apa lagi yang ditakutkan? Jadi miskin. Ya, kalau sudah habis duit banyak itu seringkali jadi miskin, saudara. Dan yang ketiga, kematian. Ya, kematian ini sangat ditakuti orang. Apalagi orang yang masih kaya-kaya, hidupnya seneng-seneng, nuruti hawa nafsu dosa. Kalau sudah maut di depannya, waduh, takutnya luar biasa. Kenapa? Belum siap. Ya, mati kemana? Nggak tahu. Mudah-mudahan masuk surga. Saya beritahu, surga tidak ada mudah-mudahan. Harus pasti. Amin. Tuhan Yesus memberi kepastian. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Haleluya. Ya. Apa yang terjadi di sorga bagi orang percaya? Tuhan siapkan rumah yang indah. Ya, mungkin di sini saudara yang hadir rumahnya kontrak, namanya kontraktor. Ya, 2 tahun pindah, 3 tahun pindah, wah susah. Kalau kontrak itu memang susah. Tapi saudara nggak usah, ya, kecil hati. Saya dulu juga sewa. Waktu saya belum punya rumah sendiri juga sewa, saudara. Setiap malam kalau pulang itu diuber kerek, saudara. Yang tuan rumahnya tuh punya anjing Doberman itu. Wah, pulang jualan diuber. Ini namanya mau diusir. Saya sembahyang, Tuhan, tolong Tuhan, berikan aku rumah, Tuhan. Tuhan beri rumah, sekalipun kecil, tapi gak ngontrak, saudara. Dan hari ini Tuhan kasih yang lebih gede. Itu gak ada artinya. Karena apa? Mati ya tak tinggal. Yang penting rumah di sorga. Haleluya. Apakah setiap saudara yang hadir sudah punya rumah di sorga? Ya. Saya teringat pernah satu kali saya memasuki seorang bapak. Ya, di satu rumah itu ya namanya gang tekos, saudara. Sudah gang tekos masih masuk lagi, namanya gang coak, saudara. Loh, itu yang pernah saya alami, saudara. Saudara tahu waktu saya masuk di rumahnya itu amit-amit parfumnya. Iya, saking wangi, saudara. Iya, terpaksa saya bawa self care ini. Jadi kalau saya mau masuk tak kasih gini dulu. Supaya apa? Nggak muntah. Iya, kasihan bapak ini. Saya bilang, Pak, bapak di dunia miskin, nggak apa-apa. Nggak punya rumah, nggak apa-apa. Yang penting bapak punya rumah di sorga. Amin. Jangan putus asa, Pak. Tetap percaya pada Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 1-3. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada aku, Allah Bapa. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ya, aku sediakan rumah di sorga. Sesudah itu aku datang kembali dan menjemput kamu. Di mana kamu berada, di situ aku berada. Bagi saudara yang saat ini rumahnya kontrak, ya, saudara jangan putus asa, ya. Percayalah pada Tuhan. Saya ngalami, saya dulu nggak punya apa-apa. Ya, bukan berarti ikut Tuhan langsung kaya, saudara, enggak. Iya, pasti yang penting pasti Tuhan jamin. Karena Tuhan sudah berjanji. Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10a.
Saudara lihat, ya, yang penting rumah di sorga. Ya. Seindah apapun rumah saudara di dunia, lihat di Los Angeles itu, saya lihat di YouTube itu, wah, rumahnya Mel Gibson, lalu siapa lagi, macam-macam, iya, bintang film, selebriti, nangis semua saudara. Ya, saudara lihat, semua fana. Ya. Rumah di dunia seindah apapun, satu kali akan tinggalkan semua. Tapi rumah yang di sorga akan kita tempati untuk selamanya. Siang hari ini, ya, saya tawarkan kepada saudara, saya sebagai broker kerajaan sorga. Ya, memang rumah di sorga itu belum bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dilihat di dalam denanya. Di mana? Alkitab. Alkitab itu tertulis semua. Kondisi rumah di sorga itu apa? Bagaimana? Itu tertulis semua. Lantainya dari emas, ya. Pintunya dari permata. Waduh, ya, saya lihat gini, hebat ya rumah di sorga ini. Tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi sakit penyakit yang namanya stroke, iya, macam-macam kanker, tidak ada semua. Yang adanya sukacita. Kesitulah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus pulang. Ya, tapi kalau saudara menghinakan, wah, meden-medeni pendeta tuh meden-medeni to ai. Surga neraka. Saya pernah lu digitukan. Hei, Pak Pendeta, kon pernah enggak sih mlebu nang surga nek neraka? Saya bilang belum. Secara jasmani belum. Tapi surga neraka itu bisa dirasakan. Nah, saudara mau tahu? Tak tunjukin. Rumah tangga yang geger terus setiap hari padahal kaya, hartanya limpah, rumahnya seperti Raja Daru Brunei itu, kaya, tapi dalamnya isinya gegeran tok. Iya, suami istri tidak ada sejahtera, bahkan tidak bisa tidur lagi. Saya lihat, ya, itulah hidup di neraka, tapi versinya masih di dunia, masih bisa berubah. Saya juga melihat beberapa, ya, orang yang rumahnya sederhana. Ya, saya dulu punya pembantu, saudara. Ya, sebelumnya dia percaya sama Tuhan, saya ngomongin sakit-sakitan terus saja. Setelah saya ngomong, percayalah Tuhan, Tuhan sanggup menyembuhkan, bukan cuma menyelamatkan, menyembuhkan, memberkati engkau. Akhirnya dia percaya, saudara. Ya, hidupnya berubah. Ya, yang dulu hidupnya namanya, ya, Madesu. Singkatannya masa depannya suram. Plus, ada lagi plusnya, sudah. Tisani. Tisani ini bukan bahasa Jepang, sudah. Tipu sana, tipu sini. Karena apa? Gak duwe utang. Ya, tapi waktu dia percaya Tuhan, sakitnya disembuhkan, hidupnya diubah, nasibnya berubah, dan akhirnya dia, ya, diberkati Tuhan luar biasa. Hujan ya, saudara. Silakan masuk. Ya, masuk. Ya, silakan masuk, mendekat. Yuk. Silakan masuk. Ya. Haleluya. Sebentar kita akan akhiri. Ya, sebab itu saudaraku. Ya, biar kita semua yang hadir pada siang hari ini, saya berdoa supaya setiap saudara punya rumah di sorga. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu. Jika mati bagaimana? Nah, ini penting, saudaraku. Ya, haleluya. Ya, kita doakan supaya jangan hujan dulu. Ayo, Pak David, ayo, hamba-hamba Tuhan, doakan supaya hujannya dipending dulu. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat hujan ini, Tuhan. Kalau Elia bisa menghentikan hujan saat ini, kami minta Tuhan, kiranya Tuhan tahan hujan ini supaya tidak sampai hujan, bahkan sampai acara ini selesai, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan Jika Mati Bagaimana. Jika mati pergi
mana, surga atau neraka. Susah senang semua, gagal lekas, pilih sekarang. Saudara, lagu ini mengatakan, jika mati pergi mana? Ya, surga atau neraka? Saudara, orang yang mati di dalam Tuhan langsung dibawa malaikat menuju ke surga. Nah, ini contohnya, gambarnya. Ya, ini orang yang mati dalam Tuhan. Sebelum mati, malaikat dari surga itu sudah berkemah di sekelilingnya. Begitu Tuhan yang memegang nyawa kita, oke, pulang, langsung rohnya, sementara tubuhnya masih dititipkan di kembang kuning, rohnya dibawa ke sorga. Di situ dia bersukacita bersama Tuhan untuk selamanya. Namun sebaliknya yang sekarang nggak mau percaya, yaitu haknya, iya, hak asasi, haknya. Tapi satu kali waktu mati, rohnya dibawa ke neraka. Oleh siapa? Malaikat maut. Gak bisa berubah lagi, sudah kekal selamanya. Ya, sekarang kita harus pilih. Ya, jangan main-main dengan hidup ini loh ya. Hidup ini cuma sementara. 70 kalau kuat 80. Iya, paling banyak 100 itu paling banyak. Saya kemarin 98. Iya, berapa kali saya doakan ulang tahun Oma. Iya, ulang tahun 70 saya doakan. Oma, minta didoakan apa Oma? Panjang umur. Ojo panjang umur. Umur sak ngene seloro kabeh kok tapi panjang-panjang enggak. Doakan apa? Cepat dipanggil Tuhan. Sudah siap tahu Oma? Oh, siap saya. Buat apa tuwek-tuwek urip di donya gak enak. Iya, susah. Sekarang ini saudara mendung ya, tapi panas yo. Loh, bukti lo sono kipas-kipas termasuk aku yang keringetan. Ya, saudara. Tuhan tolong ojo udan dhisik, Tuhan. Ya, saudara lihat. Ya. Ayo silakan masuk, kalau hujannya masuk enggak apa-apa. Yuk. Ya. Haleluya. Saudara, ya. Dia minta supaya cepat dipanggil Tuhan. Kalau dia sudah siap, enggak perlu takut. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Haleluya. Namun sebelum kita masuk dalam doa, kita diingatkan saudaraku, ya. Ya, saudara. Ini saudaraku ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari debu tanah. Lalu dihembuskan nafas, ya. Sehingga hidup menjadilah manusia pertama, namanya Adam. Ya. Sesudah mati kembali menjadi tanah. Pengkhotbah 12 ayat 7 mengatakan manusia diciptakan dari debu tanah, sesudah itu mati kembali. Ya, jadi debu tanah dan rohnya kembali kepada Allah. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang kedua, ya. Ya. Saudara, manusia itu ya pada waktu masih muda, ya seperti bintang selebriti loh, cantik-cantik saudara. Ya, itu make upnya mahal-mahal saudara. Ya. Seperti siapa Angelina Jolie, iya siapa lagi yang banyak lah. Ya. Tapi pada waktu sudah tua, gak usah mati dah, tua aja sudah kerut semua, apalagi mati. Ya, seperti bunga ini saudara. Bunga ini waktu sebelum dipetik indah, baunya harum, ya. Tapi kalau sudah dipetik, apalagi beberapa hari, kita lihat mulai alum. Nah, sesudah itu dibuang, saudara. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, betul mati, tapi dia akan mendapatkan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana Engkau sudah berbicara pada kami semua di dalam upacara penutupan peti jenazah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar peti jenazah akan ditutup dengan tanah. Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara selanjutnya dalam tangan-Mu.
Kami juga berdoa Tuhan, mohon Tuhan hentikan hujan ini, supaya di saat kami pulang, hujan ini berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa pulang tidak sampai kebasahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya minta istri sama anaknya, silakan maju sini, saya doakan. Ya, haleluya. Supaya Tuhan hiburkan, kuatkan ya. Haleluya. Haleluya. Ya. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat Ratna dan anaknya Tuhan, di mana saat ini Engkau sudah panggil suaminya untuk menghadap Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya mereka Tuhan hiburkan, sekalipun suaminya sudah Kau panggil pulang, tapi Tuhan yang menyertai mereka, yang menghiburkan mereka, sehingga mereka boleh terus setia, bersukacita di dalam Kristus Yesus sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta dan juga tim dari gereja yang sudah memimpin ibadah pemakaman dari almarhum yang terkasih Bapak Dwijo Kurniawan pada siang hari ini. Dan untuk selanjutnya saya persilakan kepada seluruh anggota keluarga dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada siang hari ini, dimohon supaya bisa memberikan penghormatan kepada almarhum yang terkasih Bapak Dwijo Kurniawan dengan penaburan bunga. Dipersilakan istri, anak, saudara, saudara ipar maupun famili yang hadir pada siang hari ini, dipersilakan supaya bisa memberikan penghormatan kepada almarhum dengan penaburan bunga. Silakan. Silakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada siang hari ini supaya bisa memberikan penghormatan kepada almarhum dengan penaburan bunga. Ya, silakan pelan-pelan karena lokasinya juga becek, sempit juga. Ya, silakan bergantian. Ini sudah bisa kembali ke tempat dulu. Ya. Silakan. Silakan dari sini saja, dari sini saja.
Silakan. Yang belum. Silakan. Yang belum. Matur suwun nggih, Pak. Suwun nggih, Pak. Silakan. Dan untuk selanjutnya saya persilakan untuk keluarga bunga taburnya silakan ditaburkan sampai habis karena selesai acara tabur bunga liang lahat akan langsung dicor atau dibeton. Silakan. Ya. Seluruh anggota keluarga supaya bisa menghabiskan bunga taburnya karena selepas atau selesai dari acara tabur bunga liang lahat atau akan langsung dicor atau dibeton. Silakan. Ya. Ya, mari Pak. Kalau sudah dipersilakan. Kalau sudah silakan petugas dari makam kembang kuning supaya bisa. Ya. Silakan menutup liang lahatnya. Salam Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dalam kesempatan ini saya atas nama keluarga pertama-tama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan kita di surga yang telah memberi kita kesehatan, kekuatan, sehingga rangkaian acara dari rumah duka sampai ke tempat pemakaman ini boleh berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih kepada pihak gereja yang telah melayani beberapa hari dari sejak rumah duka sampai ke tempat pemakaman ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta. Terima kasih kepada seluruh hamba Tuhan dan jemaat gereja yang hadir. Terima kasih kepada sanak saudara famili yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada semua kolega, teman-teman, adik Bujo, adik Ratnawati, dan keluarga. Terima kasih juga untuk seluruh pegawai toko yang telah menyempatkan waktu untuk hadir.
kasih. Dan terima kasih juga untuk pelayanan dari pihak Bagus Abadi. Terima kasih untuk pelayanan yang sangat baik untuk pihak keluarga. Akhir kata, kami pihak keluarga, bila adik Dwijo dalam semasa hidupnya mempunyai kesalahan atau perilaku yang tidak berkenan, mohon dengan tulus ikhlas lapang dada untuk dapat dimaafkan. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada perwakilan dari keluarga yang sudah mengucapkan sepatah dua patah kata sebagai ucapan terima kasih kepada kita semua di siang hari ini. Dan dengan demikian sudah prosesi pemakaman dari almarhum yang terkasih Bapak Dwijo Kurniawan pada siang hari ini. Untuk itu perkenankanlah saya di sini mewakili dari pimpinan, staf, karyawan dan karyawati Bagus Abadi Keranggan mengucapkan mohon maaf apabila semasa hidup dari almarhum terdapat kesalahan, baik kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Saya di sini mewakili seluruh kru yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Cik kakak ya. Iya, kuat ya. Ya, sudah. Itu kasih yang beri. Ya. Ya Om. Iya. Sekedap toh Pak, jenengan dereng mantun kok ampun ngantun toh Pak. Sekedap toh Pak. Sudah. Indra ada bawa krisep nih, tak suruh bawa aja enggak kerja. Mungkin ini seperti ini. Enggak. Apalagi bawa tulisan. Pindah. Ini loh, belum kasih orang tapi nggak bawa dua. Satu.
Siapa? Pon-ponan utang. Utang tak kena. Cewek tambah. Jadi kemarin percaya aku. Golongan pencari cuan ini itu sese. Cari cuan. Sese. Ada petek cuan ni. Kan kamu ambil siapa? Anakmu ya. Bisa ya? Tinggi ya, Cik. Enggak itu sampai situ. Soalnya lek pendek namanya sebelah tinggi-tinggi tinggi. Sekalian tinggi untuk dia tambah tinggi gitu loh. Di pendeknya kadang-kadang kan itu tambah tinggi gitu. Orang-orang tambah tinggi apa tanahnya turun? Mungkin sebelah tambah tinggi. Saya makin tahu. Gitu ya. Iya, punya engkong. Engkong pun di sini loh, kecil ya. Gitu ya. Itu belahnya turun. Tak pikir sebelah tambah tinggi. Dibangun sing baru tambah tinggi jadi punya dewek-dewek sedap. Antara tanah itu. Itu Joko coba. Macam Joko. Ini baru Itu loh bawa dua ini. Joko itu. Turun-turun jadi uang. Di truk turun. Turunnya jauh. Aku mau jauh bilang. Sabar topakmu turun lagi. Kak masih gini-gini rawan untuk Senjaka gitu. Senjaka. Supaya engkong tapi engkong. Dia mau tulis kasih. Kalau kita datang ke itu. Soalnya dulu mama kerja tuh tim Joko kan mati Joko orang dari situ tak bisa setiap tahun aku datangnya mau ngasih orang sih bersama Joko orang apa lagi Kalau ini John ini ring kesana mari John